Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Angkasa, baik yang ada di radio frekuensi 183 maupun yang ada di Zoom yang kami hormati dan kami cintai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap konsisten komitmen menjalankan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan Allah pelihara jaga diri kita terhindar juga dari penyakit-penyakit yang ada baik wabah corona ataupun hal-hal yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, kembali pada pertemuan di hari Jumat ini di dalam kajian pembahasan pembelajaran ilmu tajwid. Atau ketika kita mulai praktek berarti kita mempelajari tentang tahsin, memperbagus bacaan-bacaan Al-Quran. Kita langsung saja kepada materi sebagaimana kita coba dengan teori terlebih dahulu. Pada bahasan yang lalu kita sudah membahas tentang mad silah qasirah. Buku di halaman 162 ya. 162. Sesudah itu masih ada lanjutan ya. Lanjutan mad silah qasirah yaitu pada pengecualian di halaman 164. Silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka bukunya? Baik. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, mad silah qasirah itu tidak ubahnya bacaannya seperti mad tabi'i atau mad asli, yaitu panjang bacaannya sepanjang daripada kadar 2 harokat ya. Dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang sudah kita bahas itu buku halaman 163. Bahwa mad silah qasirah mempunyai tiga syarat.
Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut halaman 164 ya, 164 pengecualian. Pengecualian ini bisa kategorinya karena memang berdasarkan riwayat ya. Riwayat cara baca, kalau sudah kategorinya riwayat ya dalam cara baca, maka kaidah yang ada itu tersingkirkan gitu ya, bukan tersingkirkan hal yang seperti umumnya, tapi maksudnya itu kaidah yang ada secara teori maka terbantahkan. Pengecualian satu di dalam surah Al-Furqan ayat 69 pada bacaan wa yakhlud fihi muhana. Pada surah Al-Furqan ayat 69 di situ kata fihi ya, fihi. Seharusnya kalau menurut kaidah, karena sebelumnya huruf sukun ya, maka seharusnya hi-nya dibaca pendek. Fihi muhana. Ya. Tetapi di sini hi-nya tersebut tetap dibaca panjang. Ya. Atau dibaca panjang hak dhamirnya meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mad silah qasirah. Karena sebelum hak dhamir terdapat huruf yang bertanda sukun. Seharusnya dibaca pendek. Nah, hak dhamir pada lafaz tersebut tetap dibaca mad atau panjang. Karena mengandung faedah mubalaghah. Apa artinya itu? Yaitu menyatakan betapa kerasnya siksaan Allah untuk orang-orang musyrik ya. Ustadz Mas'ud Syafi'i di dalam bukunya Pelajaran Tajwid menyebut bacaan ini sebagai mad mubalaghah, sebagai mad mubalaghah ya. Adapun secara riwayat memang bacaannya ya seperti itu. Jadi pada kata fihi menyalahi kaidah, menyalahi teori ya. Jadi hi-nya tersebut jangan dibaca pendek, justru harus dibaca panjang. Kalau kita baca pendek justru salah ya. Nah, disinilah kaidah tata cara baca gitu. Jadi ada yang memang sesuai dengan teori, ada di dalamnya berbeda dengan teori. Berbeda dengan teori di dalam artian karena memang riwayat bacaannya seperti itu. Misal pada kata suratul Fatihah alaihim. Ada yang baca dengan alaihimu, ada yang baca dengan alaihum ya. Maka kaidah-kaidah yang seperti itu secara teori seperti kata ala ya seharusnya menjadi majrur alaihim ya. Kalau kita baca alaihim, tapi ada yang baca dengan alaihum ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi pada surah Al-Furqan ayat 69 ini hi pada hak dhamirnya itu tetap dibaca panjang ya. Wa yakhlud fihi muhana. Ya, nanti kita coba praktek. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian pada mad silah qasirah pembelajarannya masih ya. Jadi pengecualian-pengecualian yang ada ini tolong diperhatikan. Yang kedua, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Surat Az-Zumar ayat yang ke-7 pada lafaz yardahu lakum. Yardahu lakum ya. Nah, di situ ada hu ya.
Ada hak kinayah pada lafaz ini justru dibaca pendek. Jadi qasar hak kinayahnya ini qasornya maksudnya pendek. Ada qasar dibaca 2 harokat, ada pengertian qasar baca pendek 1 harokat. Maksudnya di sini hu yardahu, hu-nya dibaca pendek. Atau tidak dibaca mad panjang. Walaupun secara teori ya memenuhi syarat sebagai mad silah qasirah. Ya, disebut mad silah qasirah. Kalau secara teori bacanya yardahu lakum, yardahu lakum. Ya, tetapi kalau dibaca panjang justru salah. Seharusnya dibaca pendek. Yardahu lakum. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan teori-teori pembahasan yang ada. Jadi cara baca yang ada itu dibukukan dalam pembukuan pembelajaran ilmu tajwid. Kalau dahulu memang nggak ada teori, ya. Bahkan dari malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan langsung wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membacakan kepada para sahabat-sahabatnya, ya seperti itu bacaan secara langsung. Nggak ada penjelasan ini disebut idgham, ini disebut madsilah qasirah dan lain sebagainya. Tidak, ya. Justru para ulama-ulama kita yang memperhatikan tentang Al-Quran, jangan sampai bacaan Al-Quran itu banyak salah, apalagi terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal, maka disusunlah pembelajaran-pembelajaran cara baca yang baik dan benar sebagaimana Allah turunkan Al-Quran itu sendiri dengan bacaan yang baik, yang tartil, yang indah, yang fasih. Maka terus kita disuruh untuk menjaganya. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya adalah fardu ain. Kalau mempelajarinya teori-teori semacam ini memang hukumnya fardu kifayah. Tetapi kalau kita sedikit banyak mengetahui tentang teori, insya Allah mudah-mudahan ya bacaan yang kita baca itu akan bisa lebih mengena gitu, lebih bagus karena teorinya ada. Kalau bahasa sekarang banyakkan nyari dalil ya gitu. Ini dalilnya seperti itu. Baik, nah itulah pengecualian bacaan-bacaan pada hak dhamir ya, atau juga disebut di sini ada hak kinayah pada yardahu lakum, maka ada yang sesuai kaidah seharusnya dibaca panjang tapi kok dibaca pendek. Ada secara kaidah seharusnya dibaca pendek tapi kok dibaca panjang. Ya, kalau sudah berdasarkan cara baca riwayat maka teori tersebut terbantahkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu teori secara hukum yang kita bahas pada pertemuan yang lalu yang disebut dengan madsilah qasirah. Ya. Madsilah qasirah bacaan mad pada hak dhamir yang dibaca panjang dua harokat. Maka panjangkanlah 2 harokat tersebut. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut bahasan pada pertemuan kali ini sebagaimana sudah dibuatkan judulnya, yaitu yang disebut dengan mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Al-mad silatu tawilah. Baik. Halaman 164 pada materi bukunya. Sudah ketemu ya? Iya, yang punya buku buka, ya dibuka. Yang belum punya buku nanti bisa pesan ya. Baik, secara bahasa tawilah, tawil artinya panjang ya. Sedangkan menurut istilah madsilah tawilah ialah idza kana ba'dal ha'i hamzatu qata'.
apabila setelah hak dhamir terdapat hamzah qat'i. Jadi madsilah tawilah dihukumkan madsilah tawilah mensyaratkan, ini disyaratkan adanya huruf hamzah setelah hak dhamir. Jadi setelah ada hak dhamir yang dibaca panjang, ya, sesudah itu di depannya ada huruf hamzah qata'. Jika tidak ada hamzah di depan daripada madsilah qasirah, maka tetap hukumnya disebut dengan madsilah qasirah, ya. Jadi kemarin madsilah qasirah itu dihukumkan juga kalau dia dibacanya wasal atau terus, ya. Kalau dibaca berhenti maka menjadi huruf ha, ya, hak besar kata kita mah. Adapun pada prakteknya nih yang perlu diperhatikan, ya, ini yang banyak terjadi kekurangan, ya, di kalangan bacaan umum umat Islam. Kalau sekiranya memang tidak diperhatikan cara bacanya, maka akan seperti bacaan yang umum saja. Bahkan mungkin terjadi kekurangan cara bacaannya, ya. Kesalahan bisa jadi kalau itu terus-menerus dilakukan. Bila tidak ada perbaikan maka menjadi suatu kesalahan. Karena itu akan terus diulang-ulang oleh masyarakat umat Islam. Bila tidak ada perbaikan maka akan menjadi banyak kesalahan yang beruntun. Baik, perhatikan di sini, ya. Adapun cara membaca marsilah tawilah ialah dipanjangkan bisa 4 harokat atau bacaan maksimal 5 harokat berdasarkan bacaan kita yang mengikut bacaan Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Karena pada umumnya kita membaca pada Thariq Asy-Syatibiyah, ya. Maka bacaan marsilah tawilah ini dihukumkan sama dengan bacaan mad jaiz munfasil. Bila ada mad tabi'i ketemu hamzah di hadapannya, maka terjadilah panjang bacaan yang berbeda, lebih daripada 2 harokat. Berapa kita bacanya? Bisa 4 harokat atau maksimal bisa 5 harokat. Bila ketemu kita dengan mad jaiz munfasilnya 4 harokat, maka baca juga mad silah tawilahnya juga dengan 4 harokat, gitu, samakan, ya. Atau sekiranya mad jaiz munfasilnya kita baca dengan 5 harokat, maka mad silah tawilahnya kita baca juga dengan 5 harokat. Jadi sama. 5 harokat itu 2,5 alif. Kalau 4 harokat berarti 2 alif, ya. Baik hak dhamir tersebut berharokat dhammah ataupun hak dhamir tersebut berharokat kasroh. Baik, kita lihat di contoh. Kita lihat di contoh buku materi halaman 165. Silakan disimak terlebih dahulu, ya, perhatikan. Di situ ada bacaan bihi. Nah, hi-nya itu adalah marsilah qasirah. Tapi karena di hadapannya ada hamzah qata' azwajan, ya, maka cara bacaannya di bihi itu bukan lagi 2 harokat, tapi dibaca panjang, ya. Kalau kita ambil 4 harokat sajalah, biar cepetan dikit, biar napasnya juga rada panjangan, ya. Bihi azwaja. Jadi 4 harokatnya gimana? Hitungan gini. Bihi ya. Hi itu 4 harokat. Kalau sekiranya dia 5, bihi gitu. Ambil 4 aja lah, ya. Kita ambil 4 harokat. Nah, cara baca yang paling pendek berdasarkan dalam bacaan Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah
paling pendek mad silah tawilah 4 ya. Jangan dibaca 2, 4 harokat. Baik, bihi azwaja ya. Nanti kita coba ada yang mempraktekkan. Sekarang perhatikan dulu. Contoh yang kedua pada bacaan min dunihi. Nah, dunihi hi-nya itu mad silah qasirah awalnya. Tapi karena ada hamzah kotok di depannya auliya, maka hi-nya dihukumkan mad silah tawilah. Panjangnya berubah menjadi 4 harokat. Min dunihi auliya. Nah, kalau kita ambil 6 harokat ya. Contoh yang ketiga, limithlihi. Limithlihi. Nah, di situ ada hi. 2 harokat, tapi karena ada hamzah di depannya abadan, maka hi-nya dihukumkan marsilah tawilah, panjangnya 4 harokat. Limithlihi abada. Contoh yang keempat, wathaqahu ahadun. Nah, di situ ada haknya, ada dhammah terbalik. Kalau contoh tadi di atas ada kasroh tegak ke bawah. Wathaqahu ahad. Ya. Nanti slide-nya belum dibikin soalnya, ya. Jadi yang belum punya buku dikira-kira saja, nanti kita coba praktek pada mushaf Al-Qur'an ya. Yang dibuka mushaf Al-Qur'an nanti insyaallah. Contoh lain, indahu illah. Nah, ini yang sering kita baca apa tuh? Ayat kursi ya. Indahu illah ya. Atau yang sering kita baca juga di surah Yasin. Innama amruhu idza. Nah, gitu. Nanti kita coba praktek tuh 2 itu ya. Kita coba praktek 2 itu pada surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang sering kita baca, dan juga surah Yasin yang sering juga kita baca ya. Ayat yang ke-82 tuh ya. Innama amruhu idza. Nah, itu 3-3-nya itu. Seharusnya dibaca 4 harokat semua atau 5 harokat ya. Karena dihukumkan sama, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, maka cara bacanya panjangnya sama. Tapi kadang-kadang di masyarakat kan main cepet-cepetan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Nah, gitu kan ya. Nah, ini juga bermasalah. Kalau ketika dibaca seperti itu terus, maka jamaah umat juga umat bacakan seperti itu. Kalau pimpinannya baca kayak begitu, maka juga otomatis bawahannya ngikut. Kecuali bawahannya sudah belajar dan mengerti cara baca. Walaupun pimpinan baca begitu, ya komitmen dia bacanya dengan bacaan yang baik gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau pimpinan baca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya. Jamaahnya ngikut apa kagak? Iya, udah otomatis jamaahnya ngikut. Kalau puluhan tahun kayak begitu ngikut gak apa anak cucut cicit. Iya, akan ngikut terus turun temurun ya, turun temurun. Maka adalnya perbaikan cara baca ya guna seperti hal yang tadi. Jadi pembelajaran ilmu tajwid ini bahasanya paket gitu ya. Paket pembelajaran cara baca terutama di Al-Qur'anul Karim dengan cara bacaan yang bertajwid. Dengan cara bacaan yang disuruh kita memperbagus, memperindah dengan bacaan yang tartil, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Berarti kalau Allah yang sudah perintah, maka Allah sudah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya
terutama kita ini umat Islam, untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah. Baik, ya itu teori. Panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa dipahami. Nah, sudah itu kita coba praktek ya. Ya, sebelum kita coba praktek, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar daripada Madsilah Tawilah. Silakan. Baik, para jamaah sekalian yang ingin ditanyakan di seputaran apa yang sudah dibahas oleh Ustaz, untuk dibuka mic-nya. Ada yang mau tanya? Baik yang di radio maupun yang di Zoom dipersilahkan. Ya. 1 menit. Ya, nggak ada pertanyaan, praktek. Udah 1 menit. Berarti nggak ada. Paham semua insya Allah. Insya Allah paham semua. Baik, ya kita akan coba praktek bacaan yang rada pendekan saja dulu. Yang umum kita baca yaitu dalam surah Yasin. Silakan dibuka surah Yasinnya ayat yang ke-82 ya. Silakan dibuka ataupun di buku Yasin ya. Di mushafnya ayat 82. Sudah dibuka? Ya, silakan diperhatikan di situ. Pada ayat 82, bacaan pada kalimat yang berturut-turut itu pada kata innama, amruhu, dan idza, di situ ada tertulis atau ada lambang mad ya, ada lambang mad kayak tanda alis di atas itu. Kayak tanda alis di atas. Jadi tiga-tiganya ada di situ ya. Yang pertama dihukumkan dengan mad jaiz munfasil, yang kedua yang disebut pembelajaran kita madasilah tawilah, dan yang ketiga idza arada itu juga disebut mad jaiz munfasil. Maka ini dihukumkan sama panjang bacaannya. Jadi kalau kadar yang pertama 4, maka yang madsilah tawilahnya juga ngikut 4 harokat ya. Jadi tiga-tiganya itu yang kita baca adalah kadarnya 4 harokat, jangan dibaca 2. Karena 2 harokat ada juga yang membaca tapi berdasarkan bacaan torik yang lain ya. Kita membaca dengan pelajaran torik Asy-Syatibiyah, maka kita gunakan pelajaran itu dulu ya. Dengan torik Asy-Syatibiyah maka bacaan panjangnya adalah minimal 4 harokat, maksimal 5 harokat. Ada yang baca dengan 6 harokat, di antara bacaan Imam Nafi, riwayat Warsh. Maka kadar bacaannya enggak kurang daripada 6 harokat maksimal beliau baca ya. Maka kalau kita berapa panjangnya? Yang pendekkan aja dah, 4 harokat. Maka dibiasakan bacaan 4 harokat itu di bacaan kita sehari-hari, terutama ketika kita diantaranya baca surah Yasin ya. Ketemu dengan mad jaiz munfasil, ketemu dengan madsilah tawilah, maka kadar panjang bacaannya dibaca dengan 4 harokat. Baik, saya akan coba praktekkan terlebih dahulu surah Yasin ayat yang ke-82. Silakan disimak. Innama amruhu idza arada syai'a. Kalau berhenti di situ ya, misalkan nggak kuat nafasnya dah. Langsung saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya.
Nah, di situ ada matsilah qasiroh juga. Di mana matsilah qasirohnya? Di situ ada bacaan ayyaqula lahu. Nah, hu-nya itu adalah hak dhamir, dihukumkan matsilah qasiroh. Ada hu dengan dhammah terbalik. Bacaan panjangnya 2 harokat. Jadi di situ lengkap ada contoh matsilah qasiroh, ada matsilah tawilah. Ya. Di mana matsilah qasirohnya? Di lahu contohnya. Di situ kan nggak ketemu hamzah di hadapannya, makanya bacanya cuma 2 harokat. Lahu kun. Tapi pada bacaan amruhu, innama amruhu, di situ ada hak juga, dhammah terbalik, tapi di hadapannya ada hamzah atau tanda alif, huruf alif yang kita umumnya dengar dah. Kita ketahui ada alif di hadapannya, hamzah qata, ya. Maka berubahlah cara baca panjangnya yang awalnya 2 menjadi 4 harokat. Jadi kita mesti bacanya gimana 4 harokat? Ya 4 harokat. Terus kalau kita baca 2 harokat, kira-kira ngerubah mana arti apa enggak? Enggak, sebenarnya enggak ngerubah mana arti. Tapi cara bacanya yang kurang tepat. Dan kalau cara baca itu tetap diterapkan di masyarakat secara umum, apalagi kadar panjangnya asal-asalan aja. Kadang 4, kadang 2. Innama amruhu idza arada syai'an. Nah, ini akan juga membawa masalah dalam bacaan. Karena masyarakat umumnya akan ngikut kepada pimpinannya. Misalkan ustadznya atau kiainya yang bacanya seperti itu, misalnya ya dia umumnya jamaah ngikut, ya. Maka kadar ustadz, kadar kiainya, ya kadar habaibnya misalkan, ya mencontohkan juga dengan cara bacaan yang baik. Jadi insya Allah juga masyarakat, terutama umat Islam, ya membaca juga ikutan dalam bacaan yang baik dan benar. Baik, saya ulang sekali lagi, perhatikan. Kalau memang ingin disambung kuat nafasnya, silakan saja. Tadi yang saya bacakan temponya rada lambat, ya, rada lambat. Sekarang kita coba rada cepetan dikit, ya silakan. Perhatikan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Sampai situ dulu, ya. Itu dulu coba kita praktekkan. Dibiasakan, dibiasakan. Ya. Silakan ada yang mau coba? Ya, silakan Bu Haji. Yang itu yang ada kedengeran suaranya, silakan dikencengin dikit radionya biar yang di Zoom juga kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz dikoreksi. Nah itu ya, jadi belum stabil ketika dibaca ma-nya panjang 4 harokat, tapi ketika amruhu dan idza kadarnya berkurang jadinya, ya kadarnya jadi berkurang. Jadi tetap diperhatikan cara bacanya. Kalau misalkan innama amruhu idza, sama gitu. Jadi samakan, coba praktekkan dengan sama. Kalau dibaca innama amruhu idza, maka di hu-nya itu kurang panjang, ya. Maka kadar panjangnya tahan juga selama kita baca innama. Nah, itu ma-nya itu jadi patokan awal. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Coba sekali lagi. Iya, Pak. Tadi enggak sama ya gitu. Bagian-bagiannya. Iya, makanya kita mempelajarinya kadarnya disamakan. Baik nanti ketemu mad jaiz munfasil ataupun ketemu mad silah tawilah,
maka dibiasakan panjang bacaannya itu 4 harokat. Apalagi nanti kalau misalkan kita coba praktek, yang sudah pernah kita coba praktek adalah pada surah Al-Kafirun. Qul ya. Itu kan tiap-tiap ayat ketemu tuh mad jaiz munfasil. Jadi kadar panjangnya sama dengan mausilah tawilah. Coba sekali lagi. Ya, makasih. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Sama bangga Ustaz. Terima kasih. Iya, sudah hampir bagus ya, sudah hampir bagus. Ya. Nanti bagus ya. Jadi diperhatikan di situ pada kadar yang lain juga penerapannya akan bagus juga sesudah kita mempelajari pembelajaran seperti idgham ay yaqula lahu kun fa. Nah, kun fayakun. Nah, itu juga tetap diperhatikan gunahnya ya, tetap diperhatikan gunahnya. Jadi pembiasaan yang dibaca cepat seperti bacaan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini yang perlu banyak diperbaiki. Apalagi di kalangan masyarakat ya. Memang perlu pembiasaan yang pelan-pelan, sabar. Kenapa? Karena biasanya udah puluhan tahun bacanya begitu. Udah puluhan tahun bacanya begitu. Akhirnya ketika dirubah untuk cara baca yang baik, kagok. Cara baca yang baik kagok. Ah, Ustaz udah biasa begitu, dari dulu begitu bacaannya ya, misalkan gitu ya. Dari dulu juga begitu bacaannya. Ya, bener-bener aja ya. Bener-bener aja. Nggak ada yang koreksi ya. Ya kalau dulu mungkin cara baca yang penting orang bisa baca dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah mudah akses ilmu itu dipelajari, maka jangan puas sampai situ. Maka pelajarilah lebih daripada cara baca. Oh, jadi kemarin-kemarin bacanya itu kurang tepat ya Ustadz, misal. Ya, kira-kira seperti itu. Seharusnya bagaimana cara bacanya? Ya, seperti ini bacaannya. Oh, jadi begitu. Ah, itu bagusnya begitu. Tapi kalau udah ngotot ya, udah dari dulu juga begitu, udah diajarin begini, susah udah orang sekarang susah. Ya, akhirnya udah timbul mindset dalam pikirannya susah. Padahal Allah sudah janjikan baca Al-Quran itu mudah, cuman dipelajari dan berlapang dada ketika menerima apa yang baik dan benar. Itu seperti itu. Ya, begitu pemirsa ya. Baik, silakan ada lagi yang mau baca? Oh, silakan Bang Yandi. Allah, terima kasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Nanti koreksi Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, sudah bagus bacaannya. Tinggal sisi makhraj seperti fa ya. Kun fa. Kun fa. Kun fayakun. Nah, innama juga sama. In itu nun yang kadar dari maratibul gunnahnya adalah yang paling sempurna. Jadi tahannya rada lama. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa bukannya pa ya. Kun fayakun bukan. Fa f fa kun fayakun. Begitu Bang Yandi, atau mungkin karena sisi radio kali kurang ini ya. Bacanya mungkin baik betul ya. Cuma kayak kedengaran tadi kayak pakai pak gitu. Ya Pak Ustaz, ya insya Allah diperbaiki Pak. Pak ya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Iya,
Kalau orang dulu emang sering bacanya fa itu dengan pak ya. Jadi dua bibir pak ya. Cara bukan pak tapi fa. Jadi dua gigi nih ketemu bibir. Fa f. Kalau kita di Indonesia pakai f, bukan pakai p. Ya. Karena nanti sifatnya juga salah, makhrajnya juga salah, kurang tepat ya. Kalau dibilang salah ntar ngambek. Ya, jadi kurang tepat. F bukan P. Jadi bukan papa tapi fa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi fil gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Abang Yandi yang sudah bergabung dalam bacaan. Ada lagi? Ada Ustaz. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, koreksi. Ya, sudah bagus ya. Cuman nanti biasanya kalau diterapin di masyarakat rada kagok tuh biasanya. Biasanya begitu. Pokoknya kelamaan ya. Iya, masalah tempo nggak masalah. Kan tempo itu tergantung dari awal ya. Kalau dari awal biasanya ibu-ibu kan bacaan rada lama ya. Bang Surya, mertua saya pengen nyoba. Ibu-ibu biasanya rada lama panjang bacaannya ya. Mertua saya pengen nyoba. Maka dari itu ya perlu dibiasakan nanti di masyarakat. Makanya pembelajaran ilmu tajwid juga silakan sampaikan saja cara bacanya seperti ini ibu-ibu ya, nanti kita biasakan gitu. Cara bacanya seperti ini bapak-bapak, nanti kita coba biasakan gitu. Agar mungkin bacaan-bacaan yang kurang bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Karena itu akan menjalar terus kepada keturunan-keturunan sesudahnya. Kalau sekiranya mereka mengikuti cara baca yang baik, insya Allah juga akan ikut baik juga ya. Jadi seperti itu. Silakan, tadi ada yang masuk juga. Ya, tadi Ibu Haji Ade, silakan. Ya, Bu Haji Ade, boleh langsung juga di depan radionya dan juga langsung di Zoom, silakan. Nah, ya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza wada syai'un ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Tolong dikoreksi Ustaz katanya. Udah. Jadi suaranya ke saya apa sih? Kayak hilang-hilangan sinyalnya. Hilang-hilangan sinyalnya. Jadi untuk yang di radio, untuk host silakan juga Bapak Ketua ya. Kalau sekiranya radionya rada itu silakan dikencengin dikit biar yang di radio juga kedengeran. Dan juga untuk yang di radio harap juga mohon dimaklum ya. Karena memang bukan menyampingkan enggak ya. Karena sifatnya kita pengajian ini ingin tetap nasional, subhanallah ya. Tetap di radio kita utamakan dengan eksisnya ya, dan juga di link Zoom kita coba dengan dakwah terus sampai kepada nasional insyaallah. Baik, coba diulangi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Kuatnya satu nafas itu. Mau dikoreksi Ustaz katanya. Ini mertua saya. Kita Rifa, Bu Haji Sarifah. Iya, Pak Juta, ini Bu Haji Sarifah. Lagi nginep di rumah mertua, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Syarifah yang sudah baca. Ya, jadi cara bacaan yang seperti itu sudah bagus ya. Tinggal pembiasaannya aja. Tinggal pembiasaan. Karena pembiasaan yang ada di masyarakat itulah yang sekiranya memang biasa baca seperti tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu. Jadi cara baca yang seperti itulah yang perlu diperbaiki. Agar apa? Agar juga nanti melekat di masyarakat yang umum yang mungkin mereka juga belajar enggak, kan gitu ya. Belajar enggak, ke majelis taklim juga woro-woro, kan gitu ya. Tapi ketika mungkin diundang tahlilan ngikut, kan gitu ya. Diundang selamatan ikut, kan gitu ya. Di dalamnya ada bacaan misalkan surah Yasin gitu ya. Sedangkan pimpinan baca kayak tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Maka yang umum-umum kayak gitu kira-kira ngikut apa enggak? Ikut, jadinya ngikutin kita, jamaahnya ya. Guru-gurunya itu nggak ada, guru-guru aja. Ya, itulah yang kadang memang banyak berkembang di masyarakat. Maka tugas kita yang belajar dan tugas juga para pengajar yang memberikan tadi bahasanya sama lah, sosialisasi kalau kita mungkinnya. Ada hal-hal yang baru disosialisasikan dulu agar mengena di masyarakat gitu. Kalau mungkin program kerja ada training kan gitu ya, ada training ya agar juga pekerjaannya benar dan tetap diawasin, tetap diawasin. Baik proses sosialisasi ataupun program training ataupun sejenisnya ya. Maka itu butuh kepada pengawasan yang ada dan itu pelan-pelan ya dan pelan-pelan. Enggak ada yang mungkin sekali paham, ada yang mesti 2 kali, ada yang 3 kali dan seterusnya ya. Maka kadar yang umum di masyarakat juga pengajarannya sifatnya sama kayak kajian umum. Karena orang umumnya sekarang ini kalau diajak untuk belajar ngaji ya, belajar ngaji, belajar apaan? Belajar baca ya, belajar baca. Wah, ogah dah. Ogah. Ngapa? Nggak bisa gua ya. Iya, jadi justru kagak bisa, suruh belajar biar bisa. Yang udah bisa gimana? Ogah, ngapa? Takut salah. Takut salah. Tapi gua disuruh baca salah lagi ya. Ya, takut salah lah gitu. Ya justru kalau salah dibenerin kan gitu ya. Nah, inilah problematika yang ada gitu. Akhirnya ketika mungkin kadar pengajiannya disebut dengan belajar apa? Ilmu tajwid. Ogah dah. Ogah lah gitu. Ngapa? Takut salah. Takut disuruh baca. Takut disuruh baca. Makanya program belajar Al-Quran, apalagi belajar ilmu tajwid, itu jarang penggemarnya gitu. Jarang penggemarnya. Ngapa? Itu bawaannya susah. Takut salah. Takut disuruh baca. Jadi minder duluan. Bukannya begitu? Ya, amin insyaallah ya. Jadi yang tua, yang muda tetap semangat ya. Bahkan yang baru umur 70 tahun, baru umur 70 tahun ya. Baru baca alif-alifan, belum alif beneran gitu, apalagi alif beneran kan Mas ya. Baca kata orang dulu alif-alifan baru. Ayo udah belajar alif-alifan dulu gitu ya. Insyaallah bisa, yakin. Kan katanya yang sudah kita sering diberikan penjelasan, Allah bersama dengan prasangka
hambanya. Kalau ini anggap mudah, maka Allah kasih mudah. Kalau susah dah, ya itu. Jadi prasangka hambanya susah, ya susah. Buntu pikirannya. Insya Allah mudah dulu. Yakin bahwa Allah berikan kemudahan. Dan tetap dengan kesabaran belajar. Baik, ya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung. Ibu, siapa tadi? Bu Haji Ade. Ya Bu Haji Ade, mertuanya ya. Nah, mertuanya apa ibunya tadi? Mertua. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sudah berani baca, ya seperti itu. Ketika itu sudah berani baca, ada koreksi. Ya kita jangan berego diri. Ya, dengan berego diri. Dari dulu juga begitu bacaannya. Ya, biasa-biasa aja gitu ya. Ini baca baru gini hari dibenerin gitu ya. Dari dulu kemana aja kan gitu ya. Ya dari dulu baru ketemu, makanya ini dibenerin, ada bacaan yang kurang. Baik, demikian ya sudah hampir 6:30. Mungkin session untuk cara baca demikian ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau belajar Ustaz, kalau udah belajar di muka lengkap Ustaz. Mau baca Ustaz ganti. Wah, silakan. Silakan baca. Terima kasih Ustaz, mohon dikoreksi. Iya, sudah bagus, mulai perbaikan ya, walaupun belum stabil. Seperti tadi panjang 4 harokatnya. Jadi kalau dengan ketukan ya bisa juga ketik jari 1, 2, 3, 4. Jadi kelimanya huruf selanjutnya. Innama amruhu idza nah gitu. Nah, itu memang perlu latihan ya, dibiasain dan perlu bimbingan. Udah mulai rada bisa nih, praktekin lagi. Udah bener belum ini? Udah bener belum gitu ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, tinggal nanti seperti ayyakula lahu, bukan dibaca kun fayakun, tapi ada hukum namanya ikhfa hakiki. Kun fayakun. Baca ikhfa samar, bunyi nunnya ditambah dengan dengungnya, maka dengungkan dan samarkan, bukan dibaca jelas izhar, bukan kun fayakun, tapi kun fayakun, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, koreksinya. Saya bisa mempelajarinya lagi, mengulang lagi. Yang penting mau belajar Ustaz. Begitu Ustaz, terima kasih. Lon masuk Zoom, Lon. Ustaz sudah ganti. Alhamdulillah. Ya. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, sudah hampir 6:30. Mungkin ya kita cukupkan untuk pembelajaran pada kesempatan Jumat hari ini. Insya Allah pada kesempatan yang lain, baik mungkin ada pertanyaan ataupun yang ingin praktek dalam bacaan, dipersilahkan. Kita belajar pelan-pelan, sama juga saya masih belajar. Masih sedikit banyak belepotan juga kalau di hadapan guru kita sama ya. Jadi ketika kita ngaji di hadapan guru masih banyak yang belepotan, belepetan bacaannya. Maka dari itu butuh banyak koreksian dan itu berlapang dada kita, berlapang dada. Oh ternyata masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah apalagi gitu ya. Maka kita perbaiki pelan-pelan. Semua adalah yang berbagai macam cabang ilmu ya, yang apalagi merupakan fardu ain di dalam rangkaian ibadah yang kita laksanakan setiap harinya. Maka kita pelajari pelan-pelan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dan terus Allah bimbing agar kita menjadi hamba yang terus istiqomah dan terus kita ibadah dengan baik dan benar. Berharapkan
ibadah kita pengen diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nilai pahala. Juga mudah-mudahan yang banyak kurangnya Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah pembelajaran ilmu tajwid secara teori pada bahasan ini. Hari ini adalah tentang mad silah tawilah, yaitu panjang bacaannya kita baca praktek dengan 4 harokat. Boleh dengan maksimal 5 harokat. Tergantung kadar yang memang kira-kira ingin dibawakan. Dan minimal yang dibaca pada mad silah tawilah, karena kita mempelajari dengan bacaan Imam Asim riwayat Hafiz dalam Tariq Asy-Syatibiyah, maka tidak kurang daripada bacaannya itu dari kadar panjang bacaan 4 harokat. Maka bacalah dengan 4 harokat. Dan kita coba praktekkan tadi dalam surah Yasin ayat yang ke-82, maka coba praktekkan. Baik untuk diri kita sendiri ataupun ketika kita nanti praktek juga di masyarakat. Kalaupun mungkin ada yang baca, pimpinan baca seperti tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun, maka kita ya baca dengan ya pelajaran kita, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Insyaallah enggak ketinggalan ya, insyaallah enggak ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, ya insyaallah bacaan yang kita baca berusaha untuk kita perbaiki pelan-pelan dengan bacaan yang baik dan benar. Yang baik semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik karena kekurangan diri saya, mohon maaf ya lahir batin. Mudah-mudahan terus Allah berikan kemudahan kepada kita ya untuk mau terus belajar. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Yakinkan bahwa belajar itu mudah, dan jadikan pembelajaran itu menyenangkan. Insya Allah dengan pola pikir yang demikian, Allah akan berikan kemudahan kita untuk memahami, dan Allah mudahkan lisan kita dengan gerakan-gerakan yang ada, jadi lebih baik bacaan Al-Quran kita nanti. Amin insya Allah. Akhirnya kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.